Halo semua, jumpa lagi dengan saya Dina. Di video kali ini saya mau reading tentang relationship atau hubunganmu dengan seseorang, tepatnya yaitu sesuatu hal dari kamu yang tidak terlalu disukai olehnya. Jadi sesuatu yang tidak terlalu dia sukai dari kamu, entah karakter kamu atau suatu hal dari kamu, seperti itu, oke? File 1, file 2, dan file ketiga. Silahkan memilih menurut intuisi kalian atau menurut kata hati kalian antara file 1, file 2, dan file ketiga. Jika membutuhkan waktu lebih, silahkan di pause dulu videonya. Saya akan langsung menuju ke tebaran 1. Halo teman-temanku yang memilih file 1. Jadi apa sih yang tidak terlalu dia sukai dari kamu? Hal apa yang tidak dia sukai dari kamu? Nah, dia siapa? Ya, dia yang pertama kali kalian pikirkan ketika kalian melihat video saya. Oke? Bisa pasangan, bisa rekan kerja, bisa sahabat, bisa keluarga, mungkin bisa mertua. Pokoknya siapapun yang pertama kali kalian pikirkan ketika kalian melihat video saya. Ada warrior woman, kemudian ada Queen of Swords, dan Two of Swords. Oke, jadi sesuatu yang tidak terlalu dia sukai dari kamu adalah sifatmu yang terkadang terlalu otoriter, yang terlalu dominan. Kamu yang maunya selalu dimenangkan, kamu yang maunya selalu dingertiin, tapi kamu tidak terlalu mau mengerti, tidak mau terlalu memahami dia gitu. Akhirnya dia merasa hubungan kalian itu timpang. Jadi dia merasa hubungan kalian itu tidak seimbang karena kamu menurut dia terlalu mendominasi hubungan. Terkadang juga kamu keras kepala, kamu kaku. Kamu bisa mengambil keputusan yang terkadang hanya mementingkan kepentinganmu sendiri, mementingkan egomu sendiri. Nah, dia merasa sedih, merasa kecewa, merasa tidak adil gitu karena di dalam hubungan kalian, entah ini hubungan love life, entah ini hubungan pertemanan, persahabatan, hubungan keluarga, atau hubungan dengan rekan kerja atau atasan, dia merasa bahwa kamu maunya selalu menang sendiri. Jadi kamu tidak mau mengerti, kamu maunya di ngertiin terus, kamu keras kepala, pokoknya kalau mau gini ya udah gini gitu. Menurut dia kamu juga terlalu otoriter gitu, kamu memang punya kualitas sebagai pemimpin, tetapi terkadang sifat itu terlalu berlebihan, melebihi batas di momen-momen yang seharusnya kalian bisa santai, kalian bisa ngobrol dengan lebih friendly gitu, kamu memaksakan kehendak, kamu maunya yaitu tadi selalu menang, jadi kamu nggak mau ngalah, kamu nggak mau ngerti gitu, padahal harusnya itu bukan situasi yang seharusnya serius gitu. Jadi situasi-situasi yang santai pun kamu nggak bisa santai. Jadi dia terkadang tidak nyaman gitu dengan sifatmu yang terlalu mendominasi, sifatmu yang maunya di ngertiin terus, yang nggak mau ngalah, keras kepala. Kalau udah punya prinsip benar-benar kaku, nggak bisa dibelokin, nggak bisa dirayu gitu. Nah, di suatu masa gitu atau di beberapa aspek, di beberapa waktu itu cukup merugikan buat dia gitu, karena dia juga punya batasan sabar. Jadi batas kesabarannya dia tuh terkadang udah mentok karena selalu ngalah sama kamu, selalu ngertiin kamu. Sedangkan kamu terus-terusan otoriter, kamu terus-terusan keras kepala, kaku, maunya menang sendiri gitu. Jadi itu salah satu hal yang tidak dia sukai dari kamu. Nah, selain itu juga menurut dia, kamu tipikal orang yang bisa banget untuk ngambil keputusan yang merugikan orang lain gitu. Jadi kamu
cenderung tidak peduli dengan perasaan orang lain, dengan kepentingan orang lain. Yang penting goalsmu atau yang penting keinginanmu tercapai. Kamu bisa banget untuk nggak peduliin orang, untuk nggak peduliin perasaan orang lain. Yang penting kamu happy. Nah, hal-hal seperti itulah yang tidak terlalu dia sukai dari kamu, gitu. Jadi untuk teman-teman di tebaran 1, jika kalian memang merasakan sesuai seperti itu, jadi kamu keras kepala, kamu terlalu dominan, kamu nggak mau ngalah, mungkin bisa dikurangi gitu, atau kamu coba nanya ke seseorang tersebut, ke orang terdekat kalian atau dia yang kamu pikirkan tadi di video kali ini. Bener nggak sih aku sekeras kepala itu gitu? Bener nggak sih aku terlalu otoriter? Bener nggak sih hubungan kita ini tidak seimbang? Bener nggak sih kalau aku ini terlalu dominan? Kamu keberatan nggak dengan sikapku yang ini? Coba kamu klarifikasi ke seseorang tersebut. Jika memang dia mengatakan iya, maka untuk teman-teman di tebaran 1 mungkin bisa mulai mengurangi sifat keras kepala kalian, sifat dominan kalian, karena segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Sifat ini tetap ada baiknya, tetap ada positifnya, tetapi jika berlebihan, jika melebihi batas, maka itu akan rawan menyakiti orang tersayang kalian gitu. Tentu kan kalian nggak mau kehilangan orang-orang tersayang, kalian maunya hubungan kalian baik-baik aja. Nah, oleh karena itu sifat kerasnya ini, sifat dominannya ini, sifat alfanya ini harus tetap dikendalikan atau tetap dijaga dalam batas yang wajar, supaya dalam menjalin hubungan relasi kalian dengan siapapun itu tidak terlalu dominan, tidak timpang, karena biasanya orang-orang yang alfa ini cenderung rawan ditinggalkan, rawan dikhianati gitu, karena kalian tidak bisa berkompromi dengan orang-orang tersayang kalian. Nah, jadi untuk mengantisipasi kemungkinan yang kurang baik ini, silahkan introspeksi diri, tanya ke orang terdekat kalian juga bisa, supaya sifat alfanya ini, sifat dominan otoriternya ini tetap dalam batas yang wajar dan tidak sampai membuat orang-orang tersayang kalian meninggalkan kalian gitu. Oke, saya pikir itu untuk teman-teman di file 1. Jadi intinya hal yang tidak terlalu dia sukai darimu adalah sifatmu yang terlalu keras kepala, yang dominan, maunya selalu di ngertiin tapi nggak mau ngalah, nggak mau ngertiin gitu. Oke, saya pikir cukup untuk tebaran 1. Saya akan lanjut ke tebaran kedua. Halo teman-temanku yang memilih tebaran kedua. Jadi hal apa darimu yang tidak terlalu disukai olehnya? Dia siapa? Ya dia yang pertama kali kalian pikirkan ketika kalian melihat video saya. Bisa pasangan kalian, bisa mantan pacar kalian, mantan pasangan kalian, bisa keluarga kalian, bisa rekan kerja kalian, bisa teman kalian, siapapun pokoknya yang pertama kali kalian pikirkan ketika kalian melihat video saya. Don't dim to fit in, jangan redup hanya untuk menyesuaikan diri, hanya untuk bisa diterima. Seven of Swords dan the Moon. Oke. Jadi untuk teman-teman di tebaran kedua, salah satu hal yang tidak terlalu dia sukai darimu adalah sifatmu yang rendah diri. Kamu yang mudah insecure, kamu yang mudah cemas, kamu yang tidak percaya diri, kamu yang tidak berani, padahal yang kamu takutkan itu tidak benar-benar ada. Jadi pesimisnya kamu, rendah dirinya kamu, insecure-nya kamu, was-was atau kecemasan yang berlebihan yang sering kamu miliki. Dia tidak terlalu suka itu karena dia maunya kamu itu bisa lebih berani lagi. Kamu bisa lebih berkembang. Karena kalau seseorang itu tidak berani, maka dia tidak akan berkembang. Ketika seseorang itu rendah diri, akan sulit baginya untuk berkembang. Jadi hal yang tidak terlalu dia sukai darimu adalah yaitu tadi, kamu mudah pesimis, kamu cenderung pesimis, kamu tidak berani menghadapi kenyataan, kamu tidak berani menjalani kehidupanmu, kamu tidak berani menunjukkan siapa dirimu, kamu tidak berani mengeluarkan segala potensi dan sumber dayamu hanya karena kamu takut salah,
Hanya karena kamu takut dianggap jelek, takut dianggap tidak baik, akhirnya kamu memilih menyembunyikan diri gitu. Kamu takut, sangat-sangat takut terhadap penilaian orang lain gitu. Padahal sebenarnya si dia ini melihat bahwa kamu mampu, kamu punya potensi yang sangat baik, tetapi kamu memilih untuk menutupi potensi tersebut. Kamu memilih untuk membohongi orang lain, juga membohongi dirimu sendiri. Kamu terus seolah-olah kamu terus mengatakan pada dirimu sendiri bahwa kamu itu tidak mampu, kamu tidak berharga, kamu tidak hebat. Jadi kamu membohongi dirimu sendiri, kamu menyembunyikan jati dirimu, kamu menyembunyikan potensi dan kekuatanmu hanya karena kamu takut terhadap penilaian orang lain gitu. Nah, sifat rendah diri ini, sifat pesimis ini adalah hal yang mungkin bisa dibilang paling tidak dia sukai dari kamu gitu, karena dia melihatmu sebenarnya seseorang yang berharga, seseorang yang berbakat, seseorang yang passionate. Kamu punya kelebihan gitu di mata dia dalam aspek apapun, tetapi kamu tidak berani untuk menunjukkan dan mengakui. Jangankan menunjukkan, mengakui aja kamu nggak berani gitu. Jadi kamu selalu seolah-olah tuh selalu menanamkan pada dirimu sendiri kalau kamu tuh nggak bisa ngapa-ngapain, kamu payah, kamu tidak hebat, kamu tidak mampu gitu. Jadi kehebatan itu, potensi itu terpendam jauh di dalam dirimu karena kamu sendiri jangankan nunjukin, mengakui adanya kelebihan itu aja kamu nggak mau gitu. Jadi dia maunya kamu bisa lebih berani lagi untuk speak up, untuk express yourself gitu, supaya kamu tidak terus-terusan berada di apa ya, bisa dibilang level bawah gitu. Maksudnya level bawah adalah kamu tidak berkembang. Nah, sedangkan dia ini maunya kamu bisa berkembang karena kamu mampu gitu. Kamu seharusnya bisa lebih bersinar lagi daripada saat ini gitu. Jadi dia maunya kamu tidak terus-terusan memendam atau menenggelamkan dirimu sendiri pada kecemasan, kekhawatiran atau ketakutanmu gitu. Dia ingin kamu bisa lebih berani, bisa lebih berkembang dan bisa lebih jujur lagi pada orang lain, kepada dia dan juga pada dirimu sendiri, untuk tidak lagi menutup-nutupi jati dirimu, untuk tidak menutup-nutupi lagi potensi atau kehebatan, kekuatan, kelebihan. Pokoknya hal-hal baik dari kamu tuh dia mau kamu lebih bisa mengekspresikannya lagi atau bisa menunjukkannya lagi gitu. Karena ya kamu mampu gitu menurut dia gitu. Nah, selama ini dia itu gemes sama kamu. Maksudnya gemes adalah kamu padahal punya modalnya, kamu punya bekalnya, tapi kamu terus-terusan takut terhadap penilaian orang lain. Kamu cemas dianggap salah, kamu takut dianggap salah, kamu cemas nanti kalau jadi bahan omongan orang lain gitu. Kamu nggak bisa bodoh amat dengan omongan orang lain, jadi semua omongan orang lain itu selalu kamu masukkan ke dalam hati. Selalu kamu pikir banget gitu, jadinya kamu nggak bisa berkembang gitu, kamu pun terus-terusan insecure gitu sama diri kamu sendiri, kamu mengagumi kehebatan orang lain sampai kamu menenggelamkan dirimu sendiri gitu, kamu takut dianggap tidak baik, kamu takut dianggap payah, dan akhirnya kamu beneran payah gitu karena kamu tidak mau berusaha ya karena kamu udah takut duluan ibaratnya. Sebelum kamu berusaha, sebelum kamu nunjukin potensimu, kamu udah kalah duluan gitu, kamu udah nyerah duluan. Nah, itulah salah satu hal yang tidak dia sukai darimu untuk teman-teman di tebaran kedua. Nah, jika teman-teman PL kedua benar atau sesuai, memang kalian ngerasa seperti itu gitu, coba dengarkan masukan darinya gitu, karena sebenarnya yang dia inginkan adalah kebaikanmu. Dia ingin kamu bisa berkembang, kamu bisa menjadi seseorang yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Jadi coba dengarkan masukan darinya, coba lebih terbuka lagi untuk menerima atau mengakui kelebihan, kekuatan, kelebihan, kekuatan, potensi dan sumber dayamu gitu. Karena bakalan nyesel nggak sih kalau sepanjang hidup ini kamu memilih menyembunyikan jati dirimu, potensimu hanya karena kamu takut terhadap penilaian orang lain. Jadi silahkan dipikir matang-matang gitu, jangan sampai kamu nyesel di kemudian hari hanya karena kamu dim to fit in. Jadi don't dim to fit in, jangan meredupkan cahayamu hanya agar kamu diterima orang lain gitu. Jadi jangan standar-standar aja hanya untuk cari aman, jangan, tapi jadilah seseorang yang bersinar
Jadilah seseorang yang berdaya. Gitu, oke? Saya pikir cukup itu untuk teman-teman di tebaran kedua. Saya akan lanjut ke tebaran ketiga. Halo teman-temanku yang memilih tebaran ketiga. Jadi, hal apa yang tidak dia sukai dari kamu? Dia siapa? Dia yang pertama kali kamu pikirkan ketika melihat video saya. Bisa dia pasanganmu, dia mantan pasanganmu, dia temanmu, sahabatmu, keluargamu, mertuamu mungkin, atau juga rekan kerja atau atasanmu. Oke, take a break. Ambil waktu istirahat. Ada The Strength dan Night of One. Oke, jadi untuk teman-teman di tebaran ketiga, salah satu hal yang tidak dia sukai dari kamu adalah kamu yang tidak terlalu bisa mencintai dirimu sendiri gitu. Kenapa dikatakan demikian gitu? Karena ketika seseorang itu punya self love yang cukup, ketika seseorang itu cukup mencintai dirinya sendiri, maka dia tidak akan selalu berada di survival mode. Dia tidak akan selalu berada di mode perang, mode bertahan atau mode maskulin gitu. Ketika seseorang punya cinta yang cukup untuk dirinya sendiri, maka dia akan memberikan yang terbaik untuk dirinya sendiri. Termasuk juga self care. Nah, hal yang tidak dia sukai dari kamu adalah kamu tidak terlalu mempedulikan dirimu sendiri. Kamu selalu mengorbankan dirimu sendiri, entah untuk kejar target atau untuk pleasing orang lain atau menyenangkan orang lain, membantu orang lain gitu. Jadi kamu sering banget, menurut dia, kamu sering banget mengorbankan dirimu sendiri hanya untuk eksternal, hanya untuk orang lain. Jadi kamu cenderung tidak terlalu memperhatikan kepentinganmu, kesehatanmu, kebahagiaanmu, hidupmu, masa depanmu hanya karena kamu mengejar hal lain. Entah itu kejar target, jadi misalnya kamu punya goals tapi kamu tidak tahu kapan harus gas, kapan harus rem, jadi kamu terusan ngegas terus sampai kamu benar-benar exhausted gitu. Atau juga kamu selalu berusaha menyenangkan orang lain tanpa mempedulikan dirimu sendiri gitu. Nah, sifat yang terlalu berkorban inilah yang tidak dia sukai dari kamu. Sebenarnya tidak sukanya dia itu karena dia sayang sama kamu. Dia tidak mau kamu merugikan, menyakiti atau mengorbankan dirimu sendiri sampai benar-benar bawa sakit, bawa kerugian gitu. Jadi dia maunya kamu tetap memperhatikan dirimu sendiri, kesehatanmu, kebahagiaanmu, masa depanmu, hidupmu gitu. Jangan sampai kamu itu melebihi batas dalam misalnya kerja, jangan sampai kamu bikin diri kamu sendiri sakit. Jangan sampai kamu terlalu ngoyo sampai kamu nggak bahagia. Jangan sampai kamu terlalu banyak berkorban untuk orang lain sampai kamu sendiri merugi. Jadi intinya dia tuh nggak terlalu suka dengan sifatmu yang ngoyo, sifatmu yang terlalu bekerja keras tanpa tahu kapan harus istirahat, kapan harus berhenti dulu, kapan harus rehat, kapan harus menyerah untuk menolong orang lain gitu. Misalnya ada teman kamu yang dia sebenarnya tidak bisa dibantu, dia tidak mau dibantu, tapi kamu terus-terusan maksa buat bantuin dia gitu. Nah, si dia yang terbaca di video ini tadi tuh gemes sama kamu. Temanmu tuh nggak bisa ditolong, dia nggak mau ditolong, ya udah jangan mengorbankan diri untuk nolongin dia. Nah, sedangkan kamu itu terus-terusan bersikeras untuk menolongnya, akhirnya kamu sendiri yang rugi, kamu sendiri yang sakit, kamu sendiri yang ya dapat kerugian dari bersikerasnya kamu untuk menolong seseorang yang tidak mau ditolong. Salah satu contohnya seperti itu gitu. Jadi dia maunya kerja itu boleh, jadi rajin itu juga boleh, tapi tetap harus tahu batasannya, tahu limitnya diri kamu sendiri, tahu batasan dari diri kamu sendiri. Jangan sampai kamu selalu melebihi batas sampai kamu merugikan, menyakiti diri kamu sendiri
gitu. Dia maunya kamu tetap merawat diri kamu tetap menyayangi diri kamu tetap menjaga dan melindungi diri kamu sendiri. Itu jangan terlalu keras kepala untuk selalu perfect, untuk menyelesaikan semuanya di satu waktu gitu. Karena dalam kehidupan ini aspek apapun tetap butuh proses. Nah, dia mau kamu sabar dengan prosesnya. Jangan terlalu bersikeras maunya selesai semuanya hari ini, maunya selesai di satu waktu. Karena kamu yang bakalan kelelahan sendiri, kamu yang bakalan stres, kamu yang bakalan gak bahagia, kamu yang bakalan sakit nantinya kalau kamu terus-terusan memaksa tubuhmu, memaksa dirimu di ambang batasnya. Jadi sesekali kamu harus relax, sesekali kamu harus chill dengan hidupmu. Sesekali kamu harus menerima ketidaksempurnaan, sesekali kamu harus bodoh amat gitu. Karena ketika kamu terus-terusan push your limit gitu, kamu terus-terusan memaksa dirimu sampai di ambang batasnya, ya kamu bakalan chaos nanti, kamu bakalan jatuh, entah jatuh ini mentalmu yang stres atau karena kamu sakit gitu. Intinya dia mau kamu tetap menjaga kesehatanmu, menjaga kebahagiaanmu. Jadi itu tadi untuk teman-teman di tebaran ketiga. Jadi salah satu hal yang tidak dia sukai dari kamu adalah perfeksionisnya kamu atau maunya kamu semuanya harus selesai sekarang. Bekerja keras tanpa tahu batasan, kerja keras tanpa tahu waktu istirahat. Kamu yang selalu mau membantu orang lain sampai kamu mengorbankan dirimu sendiri. Nah, seperti itu untuk hal yang tidak dia sukai untuk teman-teman di tebaran ketiga. Oke, saya pikir cukup untuk reading kali ini. Saya akan tutup reading ini dengan kesimpulan. Halo semuanya, sampailah kita di penghujung reading, di kesimpulan tentang hal apa yang tidak terlalu dia sukai darimu. Dia siapa? Dia yang pertama kali kalian pikirkan ketika kalian melihat video saya. Nah, untuk teman-teman di tebaran 1, hal yang tidak dia sukai dari kamu adalah sifatmu yang terlalu dominan, kamu yang terlalu otoriter, kamu yang mendikte, kamu yang alfa, sehingga menurut dia hubungan kalian itu tidak seimbang. Menurut dia itu selalu ngalah, selalu berusaha ngertiin kamu, tapi kamu terus-terusan menuntut lebih. Kamu terus-terusan maunya di ngertiin tapi nggak mau ngertiin, maunya dipahami tapi nggak mau memahami. Ya intinya kamu keras kepala. Menurut dia ya intinya adalah kamu keras kepala, kamu otoriter, kamu dominan, kamu alpha male atau alpha female yang tidak punya toleransi, jadi yang bener-bener nggak mau ngalah gitu. Nah, itu salah satu hal yang tidak dia sukai dari kamu karena dia merasa hubungan kalian tidak seimbang. Dia yang lebih sering ngalah, dia yang lebih sering di bawah, sedangkan kamu maunya selalu mimpin, selalu ngatur, tapi nggak mau diatur gitu. Oke? Nah, sedangkan untuk teman-teman di tebaran kedua, salah satu hal yang tidak dia sukai dari kamu adalah sifatmu yang rendah diri, kamu yang pesimis, kamu yang tidak berani mengungkapkan dan menunjukkan jati dirimu kepada dunia luar gitu. Kamu lebih memilih untuk membohongi orang lain dan membohongi dirimu sendiri hanya agar kamu berada di zona aman, agar kamu tidak mendapatkan penilaian yang kamu takuti. Jadi kamu, teman-teman di file kedua adalah orang-orang yang mungkin takut terhadap penilaian orang lain. Jadi sebelum berusaha kamu udah duluan nyerah karena kamu takut terhadap penilaian orang lain atau terhadap pandangan orang lain. Nah, dia tidak terlalu suka itu dari kamu karena dia mau kamu bisa lebih berkembang lagi. Dia mau kamu bisa lebih optimis dan berani dalam menjalani hidupmu. Jangan terus-terusan menyembunyikan potensi dan kelebihanmu hanya karena kamu takut terhadap penilaian orang lain, hanya karena kamu takut salah, hanya karena kamu takut dipandang payah. Ketika kamu terus-terusan takut dipandang payah, ya kamu akhirnya membohongi diri kamu sendiri, ya kamu akhirnya beneran payah gitu. Nah, jadi dia tuh gemes sama kamu. Dia pengennya kamu tuh bisa lebih berani dalam mengungkapkan jati dirimu. Kamu menunjukkan dan mengakui kalau kamu tuh memang punya potensi gitu. Karena gak mungkin kan semua orang itu isinya minus aja, gak. Pasti punya plus minusnya masing-masing. Nah, selama ini teman-teman di file kedua menurut dia itu
Kamu lebih banyak mengakui minusmu, kamu menyembunyikan jauh ke dalam dirimu nilai plusmu atau kelebihanmu. Akhirnya dalam menjalani hidup ini ya kamu abu-abu gitu, kamu takut, kamu pesimis, kamu lebih memilih untuk menenggelamkan dirimu gitu. Oke, nah sedangkan untuk teman-teman di tebaran ketiga, hal yang tidak terlalu dia sukai dari kamu adalah sifat kamu yang nggak mau istirahat, yang perfeksionis, yang maunya semuanya selesai di satu waktu. Kamu yang nggak sabaran, pengen semuanya sempurna, pengen semuanya bisa cepat selesai sampai kamu mengorbankan dirimu sendiri. Sampai kamu menyakiti dirimu sendiri. Nah, dia inginnya kamu bisa lebih menyayangi dirimu sendiri, punya self love yang lebih besar sehingga self caremu juga kencang gitu. Jangan terus-terusan pleasing orang lain sampai kamu merugikan atau menyakiti dirimu sendiri. Jangan terus-terusan membawa dirimu ke ambang batas atau memaksa dirimu untuk melakukan sesuatu melebihi batasmu gitu. Kamu harus menyayangi dirimu sendiri karena dengan begitu kamu akan bisa menjaga dirimu tetap happy, tetap bahagia, tetap sehat lahir dan batin. Jadi dia pengen kamu bisa lebih menyayangi dirimu sendiri gitu. Oke? Saya pikir itu untuk reading hari ini tentang hal yang tidak terlalu dia sukai dari kamu. Terima kasih sudah menyimak videonya sampai akhir karena reading ini bersifat general atau bersifat umum dari energi kolektif yang terbaca. Mungkin akan resonate bagi sebagian orang tapi mungkin juga tidak akan resonate dengan sebagian orang yang lain. Oleh karena itu jika membutuhkan konsultasi privat silahkan hubungi saya di Instagram @adinatria. Silahkan DM atau kirim pesan untuk saya di Instagram saya. Nanti akan saya bantu memilihkan paket sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke? Mohon maaf kalau ada kekurangannya, ambil baiknya, buang buruknya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye.